Kita bangga ya, anak-anak bangsa sudah bisa bikin kapal ini tepat waktu, bahkan lebih cepat dari waktunya. On time, on schedule, bahkan lebih cepat dan masih on budget. Terima kasih, selamat, dan ya kita butuh angkatan laut yang kuat. Mohon izin Pak Menteri, penempatannya mungkin KRI ini? Itu Israel, Armada 3, Sorong. Ya. Timur Pak. Baik, terima kasih. Ide tentang khilafah gitu yang memang tidak sesuai dengan Pancasila. Saya ingin tahu generasi muda itu tahukah sejarah bangsanya sendiri atau hanya tahu sejarah Nabi yang mulia Muhammad. Itu Bung Karno bukan manusia biasa, beliau adalah proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, pejuang kemerdekaan Indonesia, pahlawan nasional Indonesia. Jangan tidak dianggap kaum nasionalis itu berjuang secara mati-matian, karena ada komunitas Islam yang seolah-olah terasa tidak menganggap perjuangan mereka. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Kalau pernah ditanyakan apa hukum sungkeman misalnya, orang tuanya, kakeknya, neneknya, atau siapa yang dianggap, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau kita sungkem orang tua sampai bersujud di depan orang tua? Adapun sujud kepada kaki emak itu tradisi agama Hindu. Tak pernah saya sujud ke kaki emak. Bagaimana juga hukuman sungkeman kepada kedua orang tua? Lebih baik dihindari ya. Tidak ada itu dalam Islam. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Jangan ikut-ikut orang kafir. Mazhab Hanafi mengharamkan catur. Saya masih sampai saat ini belum setuju kalau catur dimasukkan olahraga. Suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir yang selalu ingin mengkafirkan orang? Dan saudara, itulah yang disebut radikal. Orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, ya itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Jangan sebut minggu. Minggu diambil dari kata domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah, Yesus Kristus. Selamat murtad. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria. Segera copot dan proses pidana. Harus mampu menegur anggotanya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Yang aneh, orang yang memegang dia ketika disiksa dan dikeroyok itu malah sekarang dilepaskan. Aneh ini, polisi tidak menangkap Abdus Somad yang menjadi sumber atau biang dari segala kerusuhan ini, sehingga MKC ditangkap. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Sampaikan kepada mereka bahwa kita benci sama orang kafir. Kau benci? Iya. Oh, ini orang kafir nih. Mana tembaknya? Kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ini terkenal di Indonesia apa-apa haram. Masuk ke rumah ibadat orang lain, kalau orang Islam masuk ke gereja haram. Ini haram, itu haram. Belum lagi ustadz-ustadz sejenis Abdul Somad yang mengharamkan kalau mengidolakan pemain sepak bola haram. Ini haram, itu haram. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan.
masuk kepada golongan apa? Munafik. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Wajibnya menghancurkan alat-alat musik. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Membenarkan ajaran Kristen. Naik, naik, kiri, kanan. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Singgung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah ya. Nah, ajaran saya. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Minta maaf pun tidak mau. Konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Katakan masalah Somad sekarang juga. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada.
bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin-jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas aja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti itu. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Bib, Ate, iki lagi rame iki, Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bib? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi ke Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Cap Tikus.
Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba kita baru tahu kan, baru dengar kan? Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kita bangga ya, anak-anak bangsa sudah bisa bikin kapal ini tepat waktu, bahkan lebih cepat dari waktunya. On time, on schedule, bahkan lebih cepat dan masih on budget. Terima kasih. Selamat dan ya kita butuh angkatan laut yang kuat. Mohon izin Pak Menteri, penempatannya mungkin KRI ini Pak? Itu Israel tuh. Armada 3, Sorong. Ya. Timur Pak ya? Penempatan Armada 3. Baik, terima kasih. Kita operasikan dan kita proyeksikan untuk Armada 3. Dimana Armada 3 kan baru ada 2 LSP, kita tambah lagi 2 LSP ini. Sehingga nanti kekuatannya Armada 1, 2, 3 ini sama.
karena baru berdiri 2018 yang lalu, sehingga kan secara bertahap nanti akan kita penuhi kebutuhan-kebutuhan KRI untuk Armada 3. Untuk Armada sendiri ada kebutuhannya berapa banyak ya? Kenapa? Ya tergantung ini ya, tergantung apa namanya travel spotnya. Kalau dia mengemban tugas operasi gabungan, operasi amfibi, kemudian operasi gabungan laut dan operasi dua ya, kalau Armada itu tugasnya operasi laut gabungan sama operasi amfibi. Ya, kebutuhannya tergantung bahwa siapapun yang mau menjadi calon presiden atau wakil presiden, syaratnya kan harus orang yang betul-betul setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Hendro Priyono, ide khilafah itu mungkin ikut membonceng, tetapi tidak menjadi dasar dari tampilnya Pak Prabowo ke pentas politik. Membonceng misalnya ya mungkin bisa dipahami ketika dulu ada sebuah ormas yang gerakannya memang ingin membawa khilafah gitu, yang kemudian para pendukungnya mungkin memang menjadi pendukung kuat Prabowo, tetapi Prabowo sendiri tidak terlihat gitu bahwa dia memperjuangkan ide khilafah. Sama juga dengan Pak Jokowi, di belakangnya itu kan banyak orang-orang yang dianggap kiri. Kalau khilafah itu kanan, sedangkan komunisme itu kiri. Dianggap banyak orang-orang yang berorientasi kepada partai komunis itu berkumpul di tempatnya Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi bukanlah orang komunis gitu. Bahwa ada yang menumpang di dalam analisis politik itu biasa-biasa saja, menurut saya tidak perlu diperuncing. Pengikutnya itu diidentifikasi menumpang kepada pasangan calon itu. Misalnya kalau dulu orang percaya bahwa dulu ada ormas namanya HTI yang sekarang sudah tidak ada lagi secara resmi, itu kan orang-orangnya pada umumnya mendukung Prabowo, dan HTI itu dulu membawa ide tentang khilafah gitu yang memang tidak sesuai dengan Pancasila. Tapi Prabowo sendiri kan menerima setiap dukungan. Sama halnya dengan Pak Jokowi yang juga mungkin orang-orang yang dianggap dari kelompok kiri, dari partai komunis atau keturunannya itu numpang ke Pak Jokowi. Itu menurut saya biasa saja karena memang itu bisa lahir sebagai hal yang wajar dari analisis politik. Saya kira bukan untuk menakuti masyarakat, menurut saya untuk menarik pemilih atau pengelompokan politik. Tidak ada misalnya bahwa kelompok Prabowo itu akan membawa ide khilafah, itu saya kira tidak. Bahwa ada orang-orang yang dulunya pernah mengusung ide khilafah, banyak yang mendukung Prabowo, itu sudah pasti. Tetapi tidak berarti bahwa Prabowo itu lalu pendukung dan pembawa ide khilafah. Sama halnya juga dengan Pak Jokowi kan, ada pengikut-pengikutnya yang dituding ini dulu adalah keturunan PKI dan sebagainya. Itu kan tidak bisa dibantah sebagai fakta bahwa ada pendukung-pendukung seperti itu. Tapi Pak Jokowi pasti bukan berpaham komunis. Saya kira bukan strategi juga. Saya kira bukan strategi karena itu tidak menjadi agenda Prabowo maupun agenda Jokowi gitu. Itu taktis saja, taktis pendukung-pendukungnya. Kalau strategi tentu itu diagendakan secara resmi. Ini isukan lawan begitu, yang satu bilang juga begitu, itu strategi. Tapi ini kan muncul secara spontan, itu saja. Tetapi saya kira tidak ada yang salah baik pada Prabowo maupun pada Jokowi maupun pada yang melempar isu, itu biasa saja. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Misal bahwa saya mengatakan bahwa pengikut Prabowo itu yang pengusung khilafah itu kan bisa dipertanggungjawabkan juga, ada artinya bisa ditunjuk. Dari Pak Hendro Priyono agak tidak sesuai dengan prinsip berpancasila ya, karena kan Pancasila kita itu kan prinsipnya adalah prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persatuan Indonesia, prinsip kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Jadi ada suasana di mana kemudian kita membangun kesepakatan-kesepakatan besar dan tidak justru memperuncing untuk menghadirkan konflik-konflik dan perbedaan-perbedaan yang akhirnya akan bisa menghadirkan pembelahan, apalagi istilahnya pertarungan, menghadirkan hal yang kemudian malah membelah masyarakat kita yang
Pancasila kita menegaskan tentang pentingnya persatuan Indonesia. Itu satu. Nomor dua, saya insya Allah tahu persis ya tentang ideologi-ideologi yang berkembang, termasuk yang HTI termasuk yang kemudian dalam konteks Pak Prabowo, kalau banyak tadi konteks Pak Jokowi dengan yang membonceng disebut oleh Prof. Mahfud tadi, biarlah pihak Pak Jokowi yang akan mengklarifikasi. Saya akan mengklarifikasi terkait yang disebut sebagai orang yang membonceng dikaitkan dengan Pak Prabowo. Apakah PKS, apakah PAN, apakah Gerindra, apakah Demokrat, sama sahnya di mata hukum di Indonesia. Jadi tidak ada yang kemudian boleh memisah-misah antara satu partai dengan partai yang lain. Kalau rujukannya adalah hukum yang ada di Indonesia. Kalau rujukannya adalah hukum dan bukan politisasi. Nomor berikutnya adalah bahwa dukungan terhadap Pak Prabowo dari para pendukungnya itu yang moderat. Pak Prabowo itu di belakangnya ada ideologi khilafah, nggak mungkin mereka akan memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Jadi sangat mengada-ada kalau ini disebut sebagai pertarungan antara Pancasila dengan khilafah. Tidak ada khilafah bersama dengan Pak Prabowo. Jelas pendukung Pak Prabowo dalam konteks yang formal yaitu partai-partai politik, pendukung Prabowo ya semuanya adalah partai-partai politik yang legal, yang konstitusional di Indonesia. Tidak ada PKI yang mendukung Pak Prabowo. Dan satu-satunya partai politik yang ilegal di Indonesia yang dinyatakan terlarang di Indonesia hanyalah PKI dan tidak ada selain daripada PKI. Dan pendukung daripada Pak Prabowo tidak ada PKI-nya. Saya tidak mengatakan yang lain ada PKI-nya. Sama sekali saya tidak mengatakan begitu. Saya hanya menegaskan bahwa kan tadi ada tuduhan nih seolah-olah ada pertarungan antara ideologi Pancasila melawan khilafah gitu. Dan pendukung yang ideologi khilafah adalah pendukung daripada Pak Prabowo. Saya tegaskan bahwa pendukung Pak Prabowo adalah partai-partai politik yang legal, konstitusional. Kemudian di tingkat lapangan ada yang membawa bendera yang oleh pendukung Pak Jokowi dikatakan itulah salah satu bukti bahwa khilafah membawa bendera bertuliskan la ilaha illallah. Yang dilarang adalah bendera HTI, tapi bendera tauhid tidak dilarang. Apa beda antara keduanya? Kalau bendera HTI itu ada la ilaha illallahnya, di bawahnya ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia. Kalau hanya la ilaha illallah saja itu tidak dilarang karena itu adalah bukan bendera HTI, itu adalah benderanya Rasulullah. Karenanya ini bukan bendera yang dilarang. Jadi satu yang kemudian juga penting untuk disampaikan adalah ketika tuduhan-tuduhan ini muncul kan maksudnya adalah untuk mempengaruhi masyarakat supaya masyarakat antipati kepada Pak Prabowo, supaya masyarakat kemudian meninggalkan Pak Prabowo dan kawan-kawan. Artinya adalah sudahlah jangan dikembangkan isu yang memecah belah karena justru masyarakat sudah lebih cerdas ketimbang sebagian tokoh yang ada di Jakarta. Mereka sudah tahu persis bahwa tidak benar ini ada pembelaan ideologi, semuanya ada dalam rangka NKRI, dalam rangka Pancasila. Kontestasi ya inilah bedanya antara kita yang memang betul-betul ingin menghadirkan Indonesia yang lebih baik dengan mereka yang justru ingin menghadirkan kegaduhan. Mestinya rakyat diberikan pembelajaran politik yang bagus, seluruh pihak harusnya lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan statementnya. Menanyakan mana lebih bagus Al-Quran dengan Pancasila. Saya mendapat info bahwa kalau mau jadi calon-calon radikalis atau teroris, ada salah satu pertanyaan yang demikian. Jadi bukan karangan saya pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua masalahnya adalah maksudnya apa membandingkan? Saya nggak ngerti. Karena yang kedua adalah selanjutnya saya bertanya, bukan pernyataan, bukan membandingkan. Jadi saya jelaskan lagi pertanyaan kepada generasi muda, kepada mahasiswa-mahasiswi, bahwa siapakah ya yang berjuang di awal abad 20 untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi itu pertanyaan saya. Saya ingin tahu generasi muda itu tahukah sejarah bangsanya sendiri atau hanya tahu sejarah Nabi yang mulia Muhammad gitu. Bung Karno bukan manusia biasa, beliau adalah proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, pejuang kemerdekaan Indonesia, pahlawan nasional Indonesia yang di awal abad 20 berjuang, di dalam jiwa perjuangannya itu adalah membawa amanah. Itu yang menjadi jiwa sanubari perjuangan Bung Karno, bertekad untuk Indonesia merdeka apapun konsekuensinya tanpa mau kooperasi dengan pemerintah kolonialis Belanda. Saya tidak merasa bersalah.
silahkan saja dibaca. Saya tidak merasa bersalah. Saya hanya bertanya, bukan pernyataan, bukan membandingkan. Apa sarannya? Tadi saya bilang Bung Karno berjuang ya untuk kemerdekaan adalah dengan jiwa perjuangan. Saya kira saya sudah serahkan ya, karena ini kan forum politik ini itu diselenggarakan oleh forum grup diskusi dari Humas Polri ya. Forumnya mereka sebagai panitia penyelenggara. Jadi kalau mediasi saya sudah serahkan kepada kepolisian dan tim lawyers saya begitu. Saya tidak merasa bersalah kalau soal yang ini, yang sekarang ini. Tadinya terjajah untuk menjadi merdeka. Dan untuk merdeka itu tidak mudah, berdarah-darah. Dan semoga generasi muda Indonesia sekarang itu betul-betul bisa menghargai para pahlawan bangsa yang dikenal ataupun tidak dikenal. Karena Sang Merah Putih itu penuh dengan darah, tetesan keringat dan air mata. Jangan tidak dianggap kaum nasionalis itu berjuang secara mati-matian. Karena ada komunitas Islam yang seolah-olah terasa tidak menganggap perjuangan mereka. Sekarang masih ada legiun veteran itu yang sedih kalau melihat mereka seolah-olah tidak dianggap perjuangan mereka. Dalam mediasi hukum apa atau mediasi maksudnya Pak Wapres yang terhormat yang saya cinta, itu adalah mediasi bagaimana perdamaian. Saya selalu ingin ada damai, ketenangan, kita rukun bersaudara untuk memajukan bangsa dan negara ini lebih martabat, lebih maju dengan moto sekarang pemerintahan SDM unggul, Indonesia maju. Siapa silakan, itu kepolisian nanti yang akan memeriksa, akan menyelidik, begitu loh. Ya semoga penjelasan saya ini, klarifikasi ini bisa lebih dicermati. Jadi saya hanya melontarkan pertanyaan, bukan pernyataan, dan tidak sama sekali membandingkan, tidak ada jasa di kalimat saya. Jadi semoga lebih tenang, lebih jelas, karena perjuangan kemerdekaan itu tidak mudah, supaya generasi selanjutnya bisa lebih berkeadilan, lebih bisa mengenyam kemerdekaan dengan lebih baik. Karena dulu Indonesia buta huruf sebelum merdeka. Setelah merdeka mereka sudah sekarang menjadi profesor, menjadi dokter, menjadi insinyur, dan sebagainya. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping.
Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.